Sesungguhnya Allah mempunyai syariat dan cara yang telah ditentukannya. Seandainya saya dapat bertahan hidup, saya akan mengajarkan kepada kalian dan membawa kalian mengikutinya. Tetapi bila saya mati, dan sebetulnya saya tidak begitu menginginkan untuk tinggal bersama kalian lebih lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi kita dalam kisah yang luar biasa, yang mana tadi adalah sebagian dari kata-kata yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau wafat. Para sahabat yang dirahmati Allah, masa kekhalifahannya memang amat singkat, 29 bulan. Namun masa ini seakan 29 abad lamanya. Setiap detik, seluruh jiwa dan raganya dicurahkan kepada usaha yang bernilai kerja 10 tahun. Perubahan menyeluruh yang diinginkannya bagi negara dan umatnya, yang sebenarnya memerlukan masa 1 atau 2 generasi. Itu pun jika keadaan berjalan sebagaimana biasa. Namun ia ingin menyelesaikannya dalam harinya yang masih tersisa di muka bumi. Perubahan macam apakah yang telah dilakukannya? Perubahan yang dilakukannya mustahil dapat dilakukan oleh seorang khalifah, melainkan harus terdiri atas berpuluh-puluh khalifah yang masing-masing dengan jiwa dan semangat tinggi. Ia ingin merubah dunia yang penuh kebobrokan, kebejatan, penindasan dan kemunafikan menjadi dunia seperti zaman wahyu dan asuhan kenabian dulu. Di samping itu, ia tidak ingin merubahnya hanya pada sistem kenegaraan dan kemasyarakatan semata, tapi sampai kepada jiwa dan hati manusianya, serta tingkah laku dan perangainya. Para sahabat yang dirahmati Allah, dari gambaran sepintas dapat kita saksikan beban luar biasa yang dipikul oleh jiwa dan raganya secara mati-matian dan dengan keberanian serta penuh pengorbanan. Padahal sebagian saja dari beban itu akan mampu menghancurkan sebuah gunung, apalagi keseluruhannya berhimpun menjadi satu. Dan bagaimana pula seandainya itu dilakukan dalam satu cara yang istimewa dan di luar kebiasaan. Sementara pahlawan itu maju menempuh jalan yang harus dilaluinya, tiba-tiba ia kehilangan orang-orang yang paling dicintainya, paling kasih dan setia, serta paling baik terhadap dirinya. Mereka adalah saudaranya Sahal, putranya Abdul Malik, serta pembantu rumah tangganya yaitu Muzahim. Satu demi satu mereka meninggalkannya, menyebabkan tempat di sekelilingnya menjadi kosong dan hampa, selain hanya kenangan dan menimbulkan kepiluan. Umar bin Abdul Aziz tidak hanya kehilangan saudara-saudaranya, putranya dan sahabat karibnya belaka, tetapi juga para pembantunya yang senantiasa menyertainya dalam mewujudkan kebenaran, serta dalam memberikan contoh-contoh yang tepat dari keutamaan masa wahyu yang amat dirindukan dan diidamkan. Sebenarnya
Telah dirasakannya juga bahwa kepergian mereka merupakan pertanda atas dekatnya saat kepergiannya, dan bahwa dengan berlalunya mereka merupakan pemberitahuan atas dekatnya saat berlalu bagi dirinya. Tapi kenapa ia tidak tinggal diam dan beristirahat? Bahkan sesungguhnya makin dilipat gandakan untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya, yakni sebelum sauh diangkat dan sebelum kapal mulai berlayar. Dikerahkannya segenap kemampuannya dan mustahil akan dapat ditandingi oleh siapapun. Hatinya begitu terlambat untuk mencapai kedudukan sebagai syahid di sisinya. Kini sudah tidak ada lagi yang menarik hati dan perhatiannya selain saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ia mengharapkan di saat bertemu dengannya, tangannya masih kuat mengangkat panji-panji Allah, dan dalam keadaan menang dan jaya, sementara kedua bibirnya mengucapkan kata-kata, "Robbi, inilah benderamu yang tidak pernah kulepaskan, dan inilah titipanmu yang tidak pernah kuabaikan." Para sahabat yang dirahmati Allah, di saat ia berada dalam puncak semangat dan kesungguhannya, rencana jahat yang sedang diatur untuk mencelakakan dirinya senantiasa mengintainya. Pada saat ia memerintah, yakni pada bulan yang ke-29, baginya merupakan sebuah mimpi bahagia. Sebaliknya, bagi pihak lawan, hal itu merupakan mimpi yang seram dan menakutkan, hingga setiap detik dari masa itu selalu menyesakkan dada dan mengorbankan kebencian para pembesar dinasti Umayyah yang merasa hak-hak istimewa mereka telah dilenyapkan oleh rombongan kebenaran yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dan rencana jahat itu pun mereka laksanakan sebagaimana telah dikemukakan oleh buku-buku sejarah. Umar bin Abdul Aziz diracun melalui makanan yang disajikan kepadanya. Para sahabat yang dirahmati Allah, kekuatan jiwanya sama sekali tidak dapat ditundukkan atau menyerah kalah. Ditambahkannya semangat sekuat tenaganya untuk berpacu dengan maut, menyelesaikan apa yang masih dapat diselesaikannya. Berikut adalah pesan beliau. Sesungguhnya Allah mempunyai syariat dan cara yang telah ditentukannya. Seandainya saya dapat bertahan hidup, saya akan mengajarkan kepada kalian dan membawa kalian mengikutinya. Tetapi bila saya mati, dan sebetulnya saya tidak begitu menginginkan untuk tinggal bersama kalian lebih lama lagi. Benar, ia sama sekali tidak terikat oleh dunia selain untuk melaksanakan tugas yang dipikulnya dengan penuh gairah dan ketakwaan kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan diserahkannya seluruh hidupnya untuk risalah tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan akhirat rupanya lebih cepat merebut perhatiannya daripada yang lainnya. Dalam wujud kerinduannya yang amat sangat kepada Allah Sang Khalik, dirinya sudah demikian lebur dalam kerinduan untuk menemuinya. Seluruh keinginan dan harapan hatinya sudah dipusatkannya dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang sering diucapkannya saat itu adalah, "Ya Allah, ambillah nyawaku tanpa aku tersia dan tergesa-gesa." Selain itu, ia meminta untuk dipanggilkan Abdullah bin Abi Zakaria
Ia adalah orang tua yang soleh dan taat beribadah, dan ia pun dikenang sebagai orang yang makbul doanya. Dan ketika bapak tua itu sudah berada di hadapannya, maka dimintanyalah kepadanya agar mendoakannya supaya cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh itulah kerinduannya untuk membawa bahtera kehidupannya ke teluk yang aman yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Diperintahkannya agar dibelikan sebidang tanah di sebuah daerah di San'an untuk makam dan tempat peristirahatannya yang terakhir. Tiba-tiba seorang sahabat membisikkan kepadanya, "Seandainya Anda pergi ke Madinah dan kebetulan Anda wafat di sana, maka sebaiknya Anda dimakamkan di dekat Rasulullah beserta dua sahabatnya." Tiba-tiba saja tubuh Umar bin Abdul Aziz terlonjak bagaikan peluru ditembakkan. Dan beliau berkata, "Demi Allah, seandainya saya harus disiksa dengan siksaan apapun selain api neraka, karena saya memang tak kuat menahan siksaannya, maka itu lebih baik, lebih saya sukai daripada saya menganggap layak untuk menempati kedudukan seperti yang telah Anda sebutkan." Para sahabat yang dirahmati Allah, makin hari sakitnya bertambah berat. Berjuta rakyat seakan-akan beralih rupa menjadi anak-anak yang telah hampir menjadi yatim. Mereka adalah orang-orang kelaparan yang telah dikenyangkannya. Mereka adalah orang-orang telanjang yang telah diberinya pakaian. Mereka adalah orang-orang yang diancam ketakutan yang telah diberinya rasa aman dan sentosa. Mereka adalah orang-orang lemah dan hina dina yang kini telah menjadi kuat dan berkuasa. Para janda yang kini telah mendapatkan sanak saudara. Kaum tertindas yang telah mendapatkan perlindungan. Dan orang-orang sesat yang kini telah menumpukan pedoman dan petunjuk. Mereka semua dan seluruh rakyat yang mendengar sakitnya merasa terpukul dan berita itu. Bahkan umat lain pun yang berada di luar negaranya, yakni di negara tetangga, dan orang-orang yang mendengar keharuman namanya merasa prihatin. Termasuk Kaisar Romawi yang amat memusuhinya. Beliau sampai mengirimkan suatu perutusan istimewa yang dipimpin oleh uskup besarnya yang juga ahli kedokteran untuk membuat keajaiban dan menyelamatkan tetangganya yang sangat dihormatinya itu, yaitu seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Namun khalifah yang adil dan bijaksana ini menolak semua obat yang diberikan kepadanya. Ia tenggelam dalam penantiannya menunggu panggilan dari Khaliknya. Perhatikanlah, kini ia berbaring di rumahnya yang teramat sederhana di atas kasurnya yang tipis. Kemudian masuklah anak pamannya, Maslamah bin Abdul Malik, menemuinya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Anda akan berwasiat melihat putra-putra Anda? Mereka banyak jumlahnya, sedangkan selama ini Anda telah menelantarkannya. Dan kini Anda tidak meninggalkan apapun bagi mereka." Lalu Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Apakah saya memang punya sesuatu yang dapat saya wasiatkan untuk mereka? Atau kamu menghendaki agar saya memberikan harta umat kepada mereka? Demi Allah, saya tidak akan memberikan hak orang lain kepada mereka. Mereka boleh memilih salah satu di antara dua, tetap menjadi orang yang soleh dan Allah niscaya akan melindungi mereka, atau menjadi orang-orang yang tidak soleh
dan saya tak akan meninggalkan sesuatu pun yang akan membantu mereka berbuat maksiat kepada Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah, kemudian diperintahkannya untuk memanggil semua anak-anaknya agar mereka menemuinya, dan tergesa-gesa mereka pun datang, yaitu sebanyak 12 orang, putra dan putri. Semuanya dalam keadaan terlantar, tubuh lunglai dengan rambut kusut masai, sementara wajah-wajah mereka yang kuyup telah merusak keelokan dan kecantikan rupa mereka. Mereka duduk mengelilinginya, satu persatu ditetapnya wajah mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Lalu air matanya jatuh berderai. Kemudian ia memberikan nasihat yang diucapkannya secara terbata-bata kepada mereka. Wahai ananda sekalian, ayahanda diberi salah satu di antara dua pilihan. Kalian hidup kaya tetapi masuk neraka, atau kalian hidup miskin tapi masuk surga. Maka ayahanda memilih surga, dan ayahanda lebih suka menitipkan kalian kepada Allah yang telah menurunkan kitab, dan Dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Para sahabat yang dirahmati Allah, pandangannya kelihatan berbinar-binar, sedang air mukanya berseri-seri. Kemudian kedua matanya ditunjukkan ke arah pintu dengan pandangan yang penuh arti, seakan-akan sedang memandang tamu-tamu yang sangat dihormati. Ia tersenyum kepada putra-putranya, kepada ibunya yang amat dimuliakannya, serta kepada istrinya yang setia. Kemudian mempersilahkan mereka untuk meninggalkan dirinya. Sepeninggal mereka, ia mengangkat kedua tangannya seakan-akan sedang menyambut dan mempersilahkan kedatangan tamu yang sudah lama dinanti-nantikannya. Memang benar, saat itu rombongan malaikat suci, hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, telah datang menjemputnya menuju tempat pelantikan yang telah disediakan baginya, tempat yang abadi, surga Allah, Taman Firdausi. Orang-orang yang berada di luar kamarnya samar-samar mendengar ia membaca ayat suci yang dimuliakan dan agung ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 83, yang artinya kebahagiaan di kampung akhirat itu kami sediakan hanya bagi mereka yang tidak suka menyombongkan diri dan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian masuklah penasihat utama dan sahabat karibnya yang sangat dicintainya, yaitu Roja' bin Haywah. Bagai berlari, kemudian menjatuhkan diri di sampingnya, serta membisikkan ke telinganya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Namun Amirul Mukminin tetap melanjutkan dan mengulang-ulang membaca ayat suci tadi. Tiba-tiba kepalanya yang selama ini dibebani oleh tanggung jawab kepada umatnya itu miring ke samping, kemudian terkulai, disambut oleh bantal yang terbuat dari jerami. Kedua matanya yang selama ini tidak dapat dipejamkan terhadap hak Allah dan hak umatnya kini terpejam untuk selama-lamanya. Musafir itu kini telah pulang ke negerinya, yaitu kampung halaman yang abadi. Ia telah pergi dan takkan kembali. Ia telah pergi untuk menemui orang-orang yang dilimpahi rahmat ilahi, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan agama Allah, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan alangkah baiknya
mereka itu sebagai rekan dan teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.